Kita berharap semua aktivis coba berpikir paling ideal. Salah satunya adalah kalau memang kita membangun dan membantu rakyat, maka seluruh gajinya sumbangkanlah. Biarlah borjois-borjois yang tidak pernah jadi aktivis yang melakukan hal yang mungkin di luar keinginan kita. Kalau jangka panjang, ya kayaknya kantor gubernur mau kita pindahkan di Padang Pariaman. Yang tokok meja untuk mengatakan bangun segera stadium, memanfaatkan segera stadium, Iya. atau tuntaskan jalan lingkar. Iya, betul. Di mana dibuat long ke cincin? Ke cincin. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir di Sisi Kopi Jalan Stomo, Padang. Kami ingin menemui pemirsa kembali dalam suasana masih Idul Adha, dan kami ngopi Toat menghadirkan sosok yang fenomenal, raja nukilan atau tulisan di banyak media sosial, yaitu Bagindo Yohanes Wempi. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Saya manggil dia Ajo. Warahmatullahi. Nah, dia memang Ajo dalam bentuk lain di sisi saya sendiri gitu. Salah satu dia adalah produktif dalam menulis, dan salah satu tulisan yang terakhir yang sangat fenomenal dan menjadi pembicaraan di banyak orang, yaitu ketika dia menjadi anggota DPRD hasil pemilu 2004 dari Partai Keadilan Sosial Sejahtera di PKS di untuk Provinsi Sumatera Barat. Gajinya diserahkan untuk rakyat. Banyak bully yang mengarah kepada Yohanes Wempi, apakah ini prank, gimmick, atau sebagai jualan untuk meraih empati publik. Saya sangat bangga bisa bersua dengan Ajo Yohanes Wempi ini, karena dulu di Kabupaten Padang Pariaman merupakan anggota DPRD pada periode 2009-2014, juga dari PKS. Sekarang naik kelas ke mencaleg untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat. Are you ready, Jo? Oh, so Alhamdulillah, it's okay, sehat kan, fine, sehat-sehat. Ajo, maju di DPRD Sumatera Barat. Dimajukan oleh oleh PKS dan Partai tidak lama. meminta untuk maju. Tidak meminta. Benar kan? Betul. Lalu itu syarat kader PKS. Salah satu di Dapil Sumbar 2 namanya. Sumbar 2, Padang Pariaman dan Padang Kota Pariaman Pariaman. dan Kota Pariaman. Ada caleg incumbent. Ada mantan dari Partai PAN, namanya Ustadz Darmon. Ada juga kan satu lagi? Ada satu lagi mantan wali kota. Yang duduk sekarang? Untuk kota ada, Yasin namanya. Enggak, yang di DPRD Sumbar? Enggak ada. Enggak ikut dia lagi? Ikut cuma untuk pusat. Oh, DPR RI. Muhammad berarti Ridwan. semua calon itu adalah 0 km merebutkan suara rakyat di Padang Pariaman. Betul. Ajo muncul dengan gagasan yang mungkin tidak asing lagi. Apa yang memotivasi untuk maju jadi DPRD Sumatera Barat? Memotivasi yang pertama, kalau dilihat dari performan tokoh, sepertinya yang maju sekarang itu ada sekitar 80% itu pensiunan. 20% baru generasi muda. Nah, ini kan salah satu hal bagus. Yohanes Wempi ini mewakili milenial ini? Iya, karena kan masih muda. Kan? Di barisan caleg PKS atau di seluruh caleg yang maju di Padang Pariaman? Termasuk di PKS. Oh. Termasuk di PKS. Gitu. Nah, yang kedua, kita memang harus ada sosok yang mampu memberikan sebuah gagasan terhadap Sumbar yang berasal dari aktivis. Karena seluruh anggota dewan yang dulu sekarang kan minim aktivis pergerakan, aktivis mahasiswa gitu. Sangat minim sekali. Background Ajo aktivis dulu ya? Oh iya, kan
sempat Dia kita sama-sama demo. aktivis di Saya demo, di Ajo Toha Universitas meliput Andalas. demo kan itu. Ya. Dia Di TPI waktu itu kan? ya. TPI ya. Nah, memang berat juga permasalahan yang ada di Padang Pariaman hari ini, yang itu khusus untuk kebijakan Provinsi Sumatera Barat. Di sana ada stadion Ya. Sikabu yang hari ini tidak jelas. Mangkrak. Bukan mangkrak, Mangkrak bertahun-tahun namanya. bukan mangkrak, tapi belum jelas seperti apa pemanfaatannya. Nah, kalau mangkrak itu sudah mulai tumbuh-tumbuh rumput-rumput. Ini masih dibersihkan, masih ada perawatan, dan masyarakat di sana menikmati. Gitu. Minimal ya bersepeda lah di depannya, Next tanggung jawab provinsi apa lagi selain stadion itu? memanfaatkan. Setelah Kalau itu? bisa dinas Dispora, siap tuh KONI dipindahkan ke sana. Ada Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, ada KONI, ada stadion. Nah, nanti perkembangannya atau pengembangannya nanti berikutnya. Apakah mau ditambah sarana-sarana olahraganya, apakah mau ditambah kantor-kantor lain pendukung gitu ya, kantor-kantor cabur gitu ya, kantor-kantor sarana-sarana olahraga. Nah, itu salah satu. Yang kedua, ada jalan lingkar Jalan lingkar dari Palapa ke sampai Ke Lubuk Lung, bukan ke Sijijin, oh ya ke Sijinjin. Kampung Ajo mah. Iya, kampung saya. Nah, kalau jalan itu diperbaiki, ada sumber PAD terbesar hari ini di Sumatera Barat, yaitu ini stok tanah puzolan. Tanah puzolan ini hari ini sudah dikirim ke Semen Padang dan itu bisa diekspor. Ya, ya. Nah, ini potensial luar biasa. Nah, kedua-dua ini tentu yang akan mencoba menggagasnya anggota dewan yang baru. Karena anggota dewan yang lama sudah beberapa periode kan belum ada gagasan-gagasan seperti itu. Nah, itu salah satu Ya. keinginan dan semangat untuk maju. Kalau tol Kalau tol kan sudah selesai. udah selesai. Sudah selesai. Tinggal bagaimana jalan tol ini membenahi dampak-dampak lingkungan. Mungkin dampak lingkungan salah satunya mungkin ada air tergenang karena drenasinya yang belum pas, atau ada di jalur itu yang mungkin tanaman-tanamannya atau hutan-hutan di sekelilingnya yang mungkin banyak pohon-pohon ditebang, mungkin itu ditanam lagi dan semacamnya gitu. Itu lingkungan. Tapi kalau secara keseluruhan kita yakin 2024 itu jalan tol sudah bisa dipakai. Lai jaleh de Ajo Juniang. Nan PR anggota DPRD Sumatera Barat periode hasil pemilu 2024 ini adalah stadium Persia Joyones Ya, ini. jalan lingkar. Kemudian jalan lingkar Dan ada yang terakhir, dan yang terakhir apa itu? irigasi. Irigasi. Ada proyek di zaman Orde Baru namanya Anai. Ya. Nah, ini idealnya bandar-bandar yang untuk masuk ke sawah-sawah itu dibenahi dan dibuat jalur-jalur yang agak spesifik. Sehingga aliran air dari Batang Anai memang nyampe ke Kota Pariaman, nyampe ke Sungai Sari ya, gitu kan, nyampe ke Nasabaris, ke Ulaan dan semacamnya. Nah, ini juga PR besar nih. Karena hitungan-hitungan kita masih butuh dana sekitar 1T lagi. Apa bisa Ajo Yones ini meraih suara signifikan ya di pemilu 2024? Kalau dilihat dari komposisi calon, kemungkinan. Nomor urut berapa? Kan belum diumumkan. Oh, belum diumumkan. Tapi kalau bisik-bisik tetangga nomor di atas lah. Kayaknya nomor 1 ini. Karena Ajo Yones MP Amin, ini amin, amin. kader yang berdarah juga di Partai Keadilan dulu ya namanya. Partai Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera. Keadilan Sejahtera, dan sekarang dia menapak lagi ke provinsi. Saya selaku brother dari Ajo Yones ini inginnya mau DPR RI Ajo Yones ini. Karena banyak pemikirannya yang tidak klop lagi untuk lokal provinsi, tapi sudah nasional. Tapi sudahlah, yang penting Yones MP menyatakan dan sudah tercatat di bakal caleg PKS sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat pemilu 2024. Dan dia mempunyai gagasan yang luar biasa menuntaskan PR yang cukup lama tenggelam di Padang Pariaman dan Kota Pariaman, terutama yang 3 tadi yang disebutkannya itu. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik kita bahas sebenarnya, tapi topik kita justru mengenai langsung ke Yones MP yang menukilkan atau menulis
di banyak media sosial baik WhatsApp grup sampai ke Facebook, yaitu gaji dia kalau menjadi anggota DPRD adalah dikembalikan kepada rakyat 100%. 100%. Nah, ini luar biasa. dikembalikan. Ini gaji sebenarnya. Apakah ini pranknya Yohanes Wempi atau ini memang sudah menjadi niatnya? Gimana tuh? Ini sudah menjadi kesepakatan keluarga. Kebetulan keluarga saya istri dokter spesialis, subspesialis. Kita berdua sudah diskusi panjang lebar tentang ini dan kesimpulannya beliau dan saya sendiri setuju 100% gaji disumbangkan. Tapi saya ingat Jo, gaji yang sumbangkan ke rakyat itu gaji yang mana lagi? Karena setahu saya anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera itu justru digaji oleh partai. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Nanti gaji itu kan diambil oleh partai. Ya. Lalu partai menggaji kita. Ya. Nah, partai menggaji kita itulah yang akan kita salurkan. Semuanya kita masukkan ke yayasan, yayasan nanti yang mendistribusikan. Yayasan sudah selesai, namanya Yayasan Bagindo Wempi Peduli. Bagindo Wempi Peduli. Bagindo Wempi Peduli itu yayasan yang akan mengelola gaji Yohanes Wempi kalau menjadi anggota DPRD. Jadi sebenarnya tidak prank pemirsa, tidak juga gimmick. Ini adalah sebuah niatan yang sudah menjalani proses baik di tataran keluarga maupun di tataran kawan-kawan dekat, betul ya? Ya, nah mungkin ada yang jadi pertanyaan, gaji yang mana kan gitu. Nah, beberapa komentar-komentar sudah saya jelaskan. Anggota dewan itu kan nanti akan menandatangani amprah gaji namanya. Ya. Di amprah gaji itu ada beberapa poin. Yang pertama itu gaji pokok. Nah, gaji pokok ini akan disalurkan. Yang kedua ada tunjangan komunikasi juga disalurkan. Tunjangan komunikasi. Siap itu tunjangan perumahan juga disalurkan. Satu ada tunjangan kesehatan. Kalau seandainya sehat-sehat mungkin tetap disalurkan. Dan semua tunjangan-tunjangan. Kecuali yang sifatnya operasional. Contoh misalnya ada perjalanan dinas. Tentu tidak kita sumbangkan. Kalau kita sumbangkan bagaimana caranya kita pergi ke masyarakat? Bagaimana bisa pergi melakukan konsultasi. Jadi total general penerimaan DPRD itu kalau saya tidak salah ini, itu ada sekitar DPRD provinsi itu ada sekitar 40 sampai 50 juta sebulan. Lalu dipotong partai. Ada potong sisanya, partai, ya, ada mungkin sekitar 30-an lah. 30 atau 20-an ya, ada mana? sekitar 30 sampai 35 juta. Nah. Dan itu sudah masuk dengan tunjangan kendaraan. Tunjangan kendaraan tambahannya. Anggota DPRD Sumbar itu mendapatkan tunjangan kendaraan per bulan. Ya. Besar tunjangan kendaraannya itu bisa membayar kredit 2 mobil kalau nggak salah saya. Dalam 1 tahun ya, 1 periode ya? Iya, dalam 1 periode. Nah, ini yang membuat geger publik. Nah, terutama di daerah Padang Pariaman. Yo laisa banajo. Kama nyumbangan pendapatannya di DPRD. Kalau iko kakak kampanye orang kok mengecek wajar-wajar saja. Seorang politisi berbicara di sebuah kampung yang tidak ada sungai akan membangun jembatan itu sah. Sah saja, tidak ada celahnya. Cuma Ajo sebagai generasi muda, milenial, Padang Pariaman, tokoh muda dia ini. Ya, kemudian berbackground sebagai Partai Keadilan Sejahtera yang berazaskan Islam itu tentu tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan. Betul. Nah, ini memang sudah menjadi pengalaman ya. Waktu saya jadi anggota dewan 2009 sampai 2014 itu dalam perjalanan saya rasakan bahwasanya saya punya gaji. Jadi tidak bisa menjadi anggota dewan yang kaya nanti itu? Tidak bisa, itu aja tidak bisa. Saya minta duit nanti payah juga itu. Kalau tergolong fakir miskin nanti akan disalurkan melalui yayasan kan itu. Ya benar tahu kan nasib ini kan kita tidak tahu. Ternyata Ajo masuk dalam kategori fakir miskin gitu kan. Itu dapat. Boleh. Akan kita salurkan gitu. Nah, itu salah satu metodenya gitu ya. Pembagiannya gitu kan. Nah, yang kedua ya ini pengalaman 2009 itu sangat berharga sekali gitu. Mungkin kita sudah kenal juga dengan saya waktu itu. Ya harusnya dari semua anggota dewan yang ada, harusnya saya yang paling kaya.
kalau kita berbicara kapital ya. Ya. Mengapa demikian? Karena dari semua anggota dewan yang ada pada waktu itu tidak ada yang istrinya dokter spesialis. Ya. Nah, yang kedua, saya juga pengusaha. Ya. Nah, kenyataannya tidak. Saya masih tinggal di rumah mertua. Saya punya mobil kredit, kadang-kadang lunas, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang Kadang-kadang diingatkan oleh debt collector. Nah, setelah dikaji-kaji, apakah ini ketidakberkahan ketika ditugaskan amanah partai? Gitu kan? Nah, maka secara pribadi, akhirnya kita sepakat dengan istri, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau proses hari ini waktu jadi anggota dewan, mungkin Aju tahu, bisa memperbandingkan ya. Tidak anggota dewan, kita masih bisa ngopi-ngopi seperti ini. Ya, benar. Masih bisa ketemu di Jakarta kita, di Senayan kita, masih bisa kita berbagi. Kalau diundang masyarakat, masih kita sanggup berinfak, masih kita sanggup menyumbang. Kalau ada kegiatan-kegiatan pemuda, kita masih bisa. Nah, posisinya kita tidak anggota dewan. Berarti idealnya ketika menjadi anggota dewan itu lebih dari itu seharusnya. Dalam konteks kemampuan kita untuk mensupport, merealisasikan. Nah, maka ya ini himbauan juga kepada para aktivis, kalau memang membangun bangsa dan negara ini, coba dari diri kita dulu. Berani nggak kita berpahit-pahit seperti pahlawan-pahlawan dulu, kayak mungkin Muhammad Atta, Nasir, dan lainnya yang kehidupannya biasa-biasa aja dalam prosesnya. Sampai dia meninggal kan. Muhammad Atta aja bayar listrik ketika dia tidak wakil presiden, nggak bisa dia. Nah, Bagindo Yohanes Wempi yang saya tahu, dan mungkin satu dari sekian banyak calon anggota DPRD Sumatera Barat, daerah pemilihan Sumatera Barat 2 itu namanya, kalau nggak salah saya, yang menyatakan bahwa dia jadi anggota wakil rakyat siap miskin dan siap tidak mencari keuntungan pribadi. Ya, betul. Dengan cara membagikan uang pendapatannya sebagai anggota dewan ke masyarakat, disalurkan melalui Yayasan Bagindo Wempi. Peduli. Bagindo BWP namanya. Nah, dan ini mestinya harus menjadi sebuah semangat bersama dari seluruh politisi yang akan terjun masuk jadi caleg di DPRD Sumatera Barat. ya. Tapi, Jo, yang saya lakukan ini sebenarnya bukan hal baru. Ya. Sudah ada anggota dewan provinsi yang membuatnya, yaitu senior saya, mungkin junior Ajo di Unan, Ridwan. nah, Muhammad Ridwan. Nah, Muhammad Ridwan sudah melakukan ini. Jadi kita hanya mengulang. Jadi Cuma tidak berharap, tidak ada sesuatu yang hal menabuhkan bahwa politisi itu akan menjadi pilih ketika menjabat atau bagaimana. Tapi kenyataannya sebelum jadi anggota dewan aja sudah berani menawarkan sebuah ide atau gagasan serta niat untuk ini. Saya rasa ada sekitar 50% DPRD Sumbar yang 65 orang itu jumlahnya seperti Ajo ini, saya rasa persoalan kedaerahan Sumatera Barat ini akan gampang untuk menyelesaikan. iya, betul. Karena kan nanti dia kan kolektif kolegial. Ya. Kalau stratanya itu beda, tentu pembahasannya juga akan beda. Kalau semuanya sudah berkomitmen tidak mengambil gaji, berarti kan dia hanya memikirkan negara, memikirkan rakyat, memikirkan masyarakat. Tentu dalam pembahasan-pembahasan di internal DPRD akan lebih semus dia. Kan tidak mungkin ya kita berdiskusi dengan salah seorang anggota dewan lalu dia memikirkan bagaimana usahanya akan maju, bagaimana dia bisa mengembangkan propertinya dan segala macamnya. Dengan kita yang memang memikirkan rakyat, itu beda nanti ininya, ranahnya. Tidak tercipta apel to apel. Nah, kita berharap kalau ada anggota dewan seperti saya, dan ini adalah terobosan baru untuk Sumatera Barat. Berkolaborasi menerobos yang baru untuk Sumatera Barat. Saya ingin menggali lebih dalam lagi ini tentang Yohanes Wempi ini. Itu gagasan menyerahkan gaji ke rakyat itu, apakah tidak menjadi pro kontra di PKS sendiri? Ya, karena sudah ada yang membuat ya. Ya kan saya, itu bukan keputusan partai kan? itu adalah privasi anggota dewan. Nah, kalau privasi anggota dewan tidak mengganggu partai, tidak masalah kalau menurut saya ya. Ya misalnya saya menyumbangkan itu lalu partai tidak dapat sumbangan dari saya, itu kan jadi masalah. Dan ini hanya privasi khusus saya dan sudah meniru senior saya. Lalu
akan dilakukan semaksimal mungkin dan tidak mengganggu proses di partai. Kalau partai misalnya ada minta sumbangan, tetap ada covernya gitu kan. Karena kan selama ini kita juga melakukan itu kan terhadap partai. Karena saya kader partai kan gitu. Nah artinya tidak hal beda. Tapi kalau seandainya dari sisi konten ya tentulah. Karena kan tidak semuanya akan berprinsip seperti kita kan, seperti saya. Ada yang berpikir ketika dia jadi anggota dewan itu ada visi-visi lain, gitu kan. Nah seperti yang tulisan terakhir kayak Aldi Taher kan. Ya. Aldi Taher kan sportif dia bilang tuh. Saya jadi anggota dewan untuk membeli popok anak saya kan gitu kan, untuk istri saya kan seperti itu. Nah hal-hal seperti ini tentu akan berbeda dalam konteks sosialisasi di masa kampanye di lapangan. Kira seperti itu. Selain membagi itu Jo, apalagi yang akan Ajo racik di DPRD nantinya, dan ini menjadi bagian dari pencerdasan politik rakyat di masa pencalekan ini untuk Padang Priaman dan Priaman. Kalau saya menyebutnya Piaman Lawe, karena kami ini berdua adalah orang Piaman, maka menjadi simbol bahwa uang Piaman itu baik. Ya, jadi gini, saya sudah coba menghitung ya, gaji saya serahkan. Tentu posisi saya nanti akan melakukan aktivitas tanpa ada tunjangan gaji. Ya. Kan gitu. Nah, setelah saya hitung-hitung, dari rumah saya naik mobil angkot, ada mobil coklat dari Lubuk Minturun, itu langsung ke DPRD. Antang di anggota dewan ini angkot itu ini cuma 10.000. Ya, pulang pergi. Ya kan? Berarti kalau 30 hari 300.000. Nah, sedangkan dalam proses perjalanan dinas itu kan ada juga di sana yang bisa istilahnya nanti ada proses ini ya, saling ini balancing gitu ya. Ya. Nah, masih maksimal gitu. Jadi mengharapkan impasnya lewat perjalanan dinas, Perjadin. Ya, itu salah satunya untuk ya. menggenjot kinerja di DPRD. Ya, tapi karena kalau seandainya, kita tidak menerima gaji kan. Tapi gitu. kalau seandainya nanti pun misalnya gitu, ada kebijakan presiden baru, bagi anggota dewan tidak ada lagi perjalanan dinas, tidak ada lagi yang namanya konsultasi BIMTEK gitu, dan lain tidak ada lagi. Yang ada tuh hanya anggota dewan rapat. Oh. Misalnya seperti itu kebijakannya, saya rasa belum hal yang berat bagi saya. Oh, ya. Karena dari Yohanes pendapatan Wempi ini keluarga termasuk itu. sultan, Bagindo yang sultan, yang sudah siap dengan segala kemungkinan yang terburuk Ya, sudah diukur. menjadi seorang wakil rakyat itu. Oke. Kita ingat waktu kita aktivis ya. Ya. Waktu kita aktivis, kita tidak digaji pemerintah, kita bisa melakukan demo terbanyak demo waktu itu. Ya. Berseri-seri. Demo Mega Hamzah, iya berseri-seri kan. Nah, coba bayangkan semuanya entah di mana-mana datangnya rezeki itu. Ya. Kita ini kuliah tetap jalan, tetap tamat, masyarakat tetap terbantu, aksi tetap kita lakukan, tidak hanya di Sumatera Barat, di Jakarta pun kita ikut. Ya. Nah, apalagi yang khusus kita yang ada hari ini di DPRD. Gitu. Karena DPRD itu fungsinya jelas 3, yaitu legislasi, kontrol, budgeting. Iya. Ajo tentu akan berpikir 2 kali ketika mengesahkan APBD ini. Tentu ada juga saweran-saweran dari OPD. Oh, itu mungkin Berpikir tidak 2 ada. kali menerimanya. Iya, Ya kan? iya, betul. Dan tidak akan menerima kan? Iya, betul. Termasuk pokir. Dan itu kan tidak boleh. Kalau pokir gimana? Iya. Pokok kalau- pikiran dewan. Kalau pokoknya kan kita serahkan nanti ke masyarakat ya, Ya kan bukan dari Ajo tapi dari OPD. dari OPD. Ya kan? Masuk data, masuk usulan, Ya. kita jalankan. Oh. Ya sama kayak Ridwan lah, Oh. senior saya itu. Gitu. Salah satu yang selain dari menyerahkan gaji kepada rakyat, apalagi yang menjadi ikonik dari Ajo Yohanes Wempi? Saya kan punya pemikiran-pemikiran. Ya. Dan pemikiran-pemikiran ini kayaknya perlu diwujudkan dalam konteks jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Dalam konteks jangka pendek tadi sudah saya jelaskan, 5 tahun posisi saya akan menyelesaikan masalah stadion itu.
Salah satu usulan saya adalah pokir saya nanti akan saya serahkan ke Dinas Pemuda Olahraga untuk membangun kantor di sana. Gitu. Kita dorong pemanfaatan ini. Kalau tidak, siapa yang akan memanfaatkan? Bagaimana cara memanfaatkan? Apalagi kalau jalan tol sudah ada. Tentu posisi stadion itu akan lebih strategis. Tuh, itu jangka pendek gitu kan. Nah, begitu juga jalan kan. Jalan itu juga bisa dialokasikan dana pokir. Sehingga setelah jalan itu semua potensi sumber daya yang ada sana bisa dijadikan PAD, dan ini juga akan mendapatkan nilai plus. Nah, itu jangka pendeknya. Kalau masalah irigasi, tentu kita harus memenangkan presiden dari PKS, Anies. Kalau Anies menang, tentu kita dorong Balai Sumber Daya Air, gitu ya, PUPR untuk menyelesaikan irigasi. Karena itu bukan ranahnya provinsi kan, itu ranahnya dari Balai atau dari PUPR. Nah, itu jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang, ya kayaknya kantor gubernur mau kita pindahkan ke Padang Pariaman agar ada pengembangan kawasan. Kawasan. Biarkan Padang menjadi metropolitan. Pusat pemerintahan itu dipindahkan. Malah kita satukan menjadi megapolitan. Oh, megapolitan. Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Dan ini kan sudah digagas sama ini. Itu ide baru bagi saya, itu memindahkan kantor gubernur ke Padang Pariaman. Itu belum ada tulisan dari Ajo lagi itu. Sudah. Sudah lama itu, sudah 2 tahun. Memang ada tanah di Padang Pariaman. Stadion yang ada sekarang itu tanahnya 50 hektar. Kalau hari ini kebutuhan kantor gubernur itu 100 hektar, tinggal 50 hektar lagi kita cari. Oh, ini Dan bahaya. itu ada. Bahaya juga nih Yohanes Wempi ini menjadi wakil rakyat nantinya ini. Bisa pindah ini pusat pemerintahan Sumatera Barat yang sudah abadi di Kota Padang ini. Ya, karena kan memang kantor pemerintahan provinsi sekarang kan punya Belanda. Kita ingin peninggalan Belanda ini kita jadikan ini museum. Cagar budaya. Cagar budaya. Gitu kan? Dan kita buat kawasan baru, dan ini adalah pengembangan ekonomi baru. Dan Padang tidak lagi menjadi kota mati gitu kan. Ibu kota negara aja bisa pindah bisa pindah, apalagi ini provinsi. Iya, dari Padang ke Padang Pariaman. Kan masih ada juga Padangnya. Iya. Nah, gitu dia. Nah, itu jangka menengah. Menengah ya. Itu jangka menengah. Itu 2 periode jadi anggota DPR provinsi kayaknya. Jangan-jangan jadi gubernur nah. Ini juga kayaknya ini kalau berhasil itu memindahkan ibu kota Sumatera Barat dari Padang ke Padang Pariaman. Wah, ini bisa viral aja Wempi ini. Tapi kan sudah jadi wacana nasional itu. The next mile di itu Yohanes Wempi lagi. Nah, kalau seandainya sudah pindah, berarti tidak perlu ada Sumatera Tengah, Sumatera Barat di pemekaran. Tinggal mencoba membuat kolaborasi baru nanti. Itu jangka panjangnya. Luar biasa Yohanes Wempi dengan segudang ide dan segudang pemikirannya yang hebatnya dia ditulisnya semua gagasannya itu. Kalau dia punya kesempatan waktu mungkin sudah bisa bikin buku ya. Sekarang sedang disiapkan. Sudah disiapkan. Kita sudah minta salah seorang dokter di UIN untuk membuat buku itu. Jadi judulnya Bagindo Yohanes Wempi, lantangnya Bagindo Yohanes Wempi. Ya, mungkin masukkan. Masukkan keras tapi bersaja. Ya. Dekat seperti itu. Mantap. Dan kita berharap nanti Ajo terlibat lah dalam proses launchingnya. Siap. Apalagi yang khusus untuk Pariaman gitu. Dalam data terakhir itu elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera di Padang Pariaman dan Pariaman gimana? Dari hasil survei terakhir masih 2002 ya. Tapi yang 2003 belum ya. 2002 akhir itu memang posisi nomor 2 setelah Gerindra. Dan itu wajar ya, karena Gerindra target 2 kursi. Target 2 kursi. Dari 7 kursi. Dari 7 kursi. Gitu. Itu ininya. Nah, kalau yang terbaru kita belum dapat. Belum dapat ya. Tapi dalam penetrasi aja dengan PKS menjadikan Anies capres berpengaruh enggak di Padang Pariaman? Ya, suaranya. Hitungan itu mungkin untuk Padang Pariaman kan agak menarik ya. Karena posisi partai pemenang pun kan skala kabupaten dan kota itu kan rata-rata tidak ada partai yang menonjol. Kita anggap misalnya kayak ada efek SBY. Yang namanya Demokrat hari itu hanya 7 kursi. Ya. Jadi tidak ada yang
proses yang terjadi kayak di Padang kan. Lalu Prabowo efek? Prabowo efek juga seperti itu. Artinya efek dari Anies itu ada. Cuma ya memang adalah kerja keras yang akan menentukannya nanti. Tetap kerja keras. Iya, menentukannya. Itu uniknya Padang Pariaman dan Pariaman. Beda dengan daerah lain. Ya karena semua partai dapat kursi. Ya. PDP dapat kursi, Nasdem dapat kursi gitu kan. Di Kabupaten PKB Kota dapat ya. kursi, iya. Uniknya. Kalau di daerah lain kan kayak PDP tidak dapat dia. Iya, iya. Itu kan kayak PKB dia tidak dapat ya. Kita dapat semua. Berarti artinya filosofi orang Piaman memilih wakilnya ini Agak egaliter. tergantung figuritas caleg atau gimana? Agak egaliter. Oh, egaliter. Iya. Artinya pilihan itu memang pilihan figur. Indah ondong lalu ondong Oh, dadak. enggak. No iya ondong dadak. Itu makanya di Padang Pariaman, Kota Pariaman itu tidak pernah ada partai mayoritas. Yang ada itu hanya suara melebihi kan itu. Nah, contoh misalnya kayak sekarang kan ketua DPRD Gerindra. dari Gerindra. Ya. Itu kan kalau tidak salah kan cuma 6 kursi. Ya. Sebab itu wakilnya PAN 5 kursi. Dan PKS nomor 3 juga 4 kursi. Jadi memang artinya efeknya itu tidak bombastis tidak. Ya, jadi setelah kita berbincang-bincang dengan Bagindo Yohanes Wempi ini, caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat di Dapil Sumatera Barat 2 dari Partai Keadilan Sejahtera ini, kita bisa mengatakan bahwa ternyata tulisan yang dikeluarkan atau pernyataan yang dikeluarkan Yohanes Wempi tentang gaji untuk rakyat itu ternyata tidak prank, tidak gimmick, tidak pula sebagai opok-opok.com untuk memperhatikan agar masyarakat memperhatikan dia dan memilih Bagindo Yohanes Wempi di pemilu 2024. Ternyata tidak ya. Tidak, malah maaf ya. Saya agak diuntungkan sebenarnya. Gara-gara ada niat itu. Salah satunya adalah ketika saya terjun ke masyarakat, Ya. masyarakat memang tidak banyak berharap dari sisi pelayanan ketika masa kampanye. Kan rata-rata kan kan tahu kan? Oh, baru tahu saya. Ya, jadi artinya ketika kita Jadi masyarakat, ketika kita dia caleg, datang ke masyarakat, dia telah menawarkan konsep itu, maka masyarakat pun memahami iya. dan tidak menjadi makanan empuk dari publik ya. Iya, artinya tidak Ketika ada caleg datang aja. tidak ada tukang ini, gitu tidak ya. ada tukang olah yang memanfaatkan. Ah, iya. Itu. Suka saya itu. Ya, artinya ini kan sebuah ide yang pada akhirnya adalah tidak akan ada money politik. Karena dari awal kita sudah mengatakan pada masyarakat bahwasanya kita memang berjuang, kita memang membantu masyarakat, sehingga tidak ada money politik. Gitu. Karena kan tidak ada transaksi. Apa yang mau kita transaksikan? Caleg-caleg ini yang diuntungkan bagi saya caleg-caleg seperti Bagindo Yohanes Wempi ini yang harus banyak tumbuh di Sumatera Barat. Karena dia menawarkan ide dan gagasan, bukan menawarkan sebungkus nasi untuk memilihnya. Sekarang tidak lagi sebungkus nasi, tapi sebungkus rokok sempurna yang harganya 45.000. Oh, satu bungkus rokok untuk memilihnya. Ini kan aneh namanya. Iya. Satu bungkus rokok dengan harga 45.000, 40.000. Itu masa kampanye. Di masa Kalau di kampanye. saat pencoblosan, 100.000, 150.000. Itu Nah, artinya menjual kan suara, nih. menjual suara Iya. dalam satu kali coblos. Lalu setelah itu anggota dewan ini semau gue, Iya. ya kan? Akhirnya anggota dewan itu hanya memikirkan pokir. Mikirkan pokir Masyarakat tidak lagi. dan berupaya mengembalikan income modalnya yang telah keluar. Karena gini, Jo, kalau anggota dewan memikirkan pokir, berarti dia hanya memikirkan pokir kita ini ke siapa dan suaranya dapat. Ya, 5% kah, 10% kah, atau 20%? Nah, artinya legasinya tidak ada. Gitu kan? Dia tidak akan ada karya-karya lain yang sifatnya banyak orang. Yang ada itu cuma fokus. Nah, berapa pokirnya? Kalau pokirnya hari ini 10 miliar, cuma satu kecamatan. Dan pokir itu kan bukan uang pribadi anggota dewan. Betul. Itu APBD kan. Ya, betul. Kebijakan. Uang rakyat dan kembali ke rakyat dalam bentuk pokir kan betul, gitu. betul. Itu harus digarisbawahi. Jangan dianggap betul, oh betul. karena apa itu ikut bangun, enggak ada. Iya, betul. Enggak ada kan? Tapi yang terjadi di lapangan memang ada manipulatif. Itu memutarbalikkan fakta sebenarnya, Ada sehingga manipulasi. rakyat yang terlena menganggap dia seorang wakil rakyat yang memperjuangkan pokir itu sudah menjadi dewa. Ya. Nah, harusnya kan antara legislatif dan eksekutif itu kan ibarat orang berbendi. Satu Legislatifnya adalah kusirnya, eksekutifnya adalah bendinya. Kusirnya bilang ke kiri, ke kanan, makan, gitu kan. itu kan dalam Doa. tataran
smoothnya Nah, sebuah ini kan harus dijelaskan. sebuah kemitraan kan itu. Nah, itu harus dijelaskan. Artinya apa? Apa yang dikasihkan ke masyarakat itu tetap adalah kebijakan bersama. Jadi tidak ada klaim-klaim. Nah, kadang-kadang karena sudah terkomputasi pokir itu adalah milik dia, sehingga legasi secara umum tidak ada. Ya seperti tadi itu, siapa yang akan memikirkan stadion itu tidak ada lagi? Siapa yang memikirkan jalan lingkar itu tidak ada lagi? Itu kan siapa yang Sampai memberikan hari ini indikasi? tidak ada yang memikirkan. Buktinya? Dan saya dengar juga itu. Buktinya? Saya lihat dan saya amati, memang tidak ada suara untuk itu. Buktinya? Yang tokok meja untuk mengatakan bangun segera stadium, memanfaatkan segera stadium, Iya. atau tuntaskan jalan lingkar. Iya, betul. Di mana dibuat long ke cincin. Ke cincin. Ah. Nah, Tidak ada. Ini pengalaman saya, Yona, waktu saya anggota Dewan dulu kan namanya dana aspirasi. Itu kan sama juga kayak pokir itu. Ya. Istilahnya beda. Nah, saya berani dulu mengatakan kalau seandainya kantor Elkam itu tidak dibangun, ini sudah menjadi kebijakan. Nah, kalau uangnya tidak ada, pakailah uang saya untuk itu. Nah, sedangkan posisi kantor Elkam itu di Sungai Limau, bukan di dapil saya. Saya berani lakukan itu. Kayak Masjid Raya Syekh Burhanuddin, saya juga dorong, tolong selesaikan itu. Kalau dana tidak ada, pakai dana seperti saya. Nah, itu kan kepentingan orang Ulaan. Ya. Bukan kepentingan orang Namlingkung seperti saya yang berada atau lahir di Namlingkung. Nah, hal ini banyak anggota dewan kita tidak berani. Contoh misalnya, kayak aja anggota dewan Dapil 2, beranikah menyumbangkan pokirnya untuk Dapil 3, Dapil 1? Malah anehnya aja, pengalaman kita lihat deh, ketua DPRD, kan ketua DPRD, yang dia pikirkan hanya kampungnya, hanya dapilnya saja. Tidak pernah dia keliling-keliling, tidak pernah ketua DPRD itu. Ya kan ada anggota dewan dapil lain. Dia kan ini memiliki posisi lebih dari yang lainnya. Tentu dia harus mengayomi. Kan seperti itu. Ya cuma mestinya kan kalau ketika dia bicara pokir, berarti dia berbicara bahwa dia berasal dari dapil itu. Ya. Kalau saya jadi anggota dewan, saya mengatakan menghabiskan pokir untuk tapi daerah kita pemilihan. kembali ke istilahnya. Pokir itu kan pokok pikiran. Ya. Nah, pokok pikiran ketika kita duduk di rumah pengunjung itu, tentu kita pikirkan Sumatera Barat. Itu Ya kan? gubernur. Rumah pengunjung gubernur. Kalau DPRD kan simpang oke. Tetap. Kenapa tetap ya? Karena kalau voting nanti tentu orang Solo juga yang akan menang karena anggota dewan lebih banyak daripada dapil-dapil lain kan. Tentu ada kolaborasi. Ya. Nah, itu dia maksudnya. Jadi membangun Sumatera Barat itu jangan bersekat-sekat ya. Ketika sudah menjadi wakil rakyat, maka itu wakil rakyat Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dapil sebagai pokir mungkin persentasenya agak beda. Di SK-nya kan tidak ada. Tidak Baca ada. SK DPRD itu tidak ada di situ dicantumkan dapilnya nggak ada. Oh, nggak Yang ada itu cuma anggota dewan Sumatera Barat. Oke Jo, tuntas sudah keinginan tawon publik tentang Bagindo Yohanes Wempi maju jadi caleg dan kalau menjadi anggota legislatif Sumatera Barat dia akan membagikan gajinya ke rakyat di dapil atau di Sumatera Barat dan itu ternyata tidak gimmick, tidak prank. Dan yang terakhir sebagai closing statement dari Ajo, pengaturannya nanti selain dari yayasan gimana ya? Kayaknya yayasan sudah sempurna. Kalau yayasan ini Nah, tidak, yayasan apakah mengurus gaji Ajo aja atau bisa mencari dana ke yang lain? Dia umum dan memang sudah sepakat juga nanti kalau ada sumbangan dari keluarga masuk juga ke situ. Kalau ada zakat keluarga masuk ke situ, ada zakat teman-teman semacam masuk ke situ. Dan ini memang nanti jangka panjangnya yayasan ini juga akan dibuka ini lembaga pendidikan duafa, lembaga pendidikan sosial. Karena dulu mertua saya dia adalah pendiri sekolah ini menengah pertama ini sosial di Lubuk Alung. Ya. Nah, ini juga akan kita teruskan dan yayasan itu nanti salah satu ini covernya. Selain itu apa closing statementnya? Closing statementnya Menjelang tentu penetapan calon ini? Tentu kita berharap karena kita aktivis, Ajo pun aktivis, kita berharap semua aktivis coba berpikir paling ideal. Salah satunya adalah kalau memang kita membangun dan membantu rakyat, maka seluruh gajinya sumbangkanlah. Biarlah burjois-burjois yang tidak pernah jadi aktivis yang melakukan hal yang mungkin di luar keinginan kita dan semacamnya. Mungkin itu. Oke Jo, Bagindo Yohanes Wempi, berpikirlah seperti aktivis walaupun Anda berada di sebuah kelompok borjuis. Betul. Dan tetaplah bersinar aktivis walaupun sudah menjadi anggota DPRD.
Dan yang penting menjadi politisi, seorang aktivis meloncat menjadi politisi harus siap miskin. Betul. Tidak menyusahkan negara. Tidak menyusahkan negara, apalagi mengkorupsi uang rakyat. Betul. Mantap, Jo. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore pemirsa Ngopi Toat Sedunia. Salam warahmatullahi wabarakatuh.